Kabupaten Rotendao adalah salah satu pulau paling selatan dalam jajaran Kepulauan Nusantara. Pulau Rote merupakan salah satu pulau yang daratannya dihiasi pohon lontar atau pohon tuak. Rote selama ini sangat akrab dengan bunyi dawai dari alat musik sasando. Namun tak hanya alat musik tradisionalnya saja yang membuat para wisatawan ingin menjejakkan kakinya di bumi Tilangga ini. Panorama alam dan wisata baharinya yang menjadi magnet utama. Pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan luas yang indah ini bahkan memiliki satu pantai yang dikenal dengan keindahan pantai dan ombaknya. Kabupaten Rotendao berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Laut Sawu di sebelah barat, dan Selat Puku Afu di sebelah timur. Luas wilayahnya sebesar 1.280 km persegi dengan luas lautan sebesar 2.376 km persegi. Selain itu, masih banyak fakta menarik lainnya dari kabupaten ini. Berikut ada beberapa fakta menarik dari Kabupaten Rotendao yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk tetap berlangganan dengan channel YouTube kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari Rana Tonjong TV. Asal-usul nama kabupaten. Menurut dokumen pemerintahan Hindia Belanda, pulau ini disebut sebagai Roti atau Rotij, yang kemudian berubah menjadi Roti. Namun, masyarakat Rote menyebutnya dengan nama Lote. Terlebih bagi mereka yang tidak bisa menyebutkan huruf R. Nama Roti merupakan perubahan bahasa Melayu dari Rote. Selain itu, masyarakat juga menyebut pulau ini dengan nama Lolodeo Dotenuhatu yang dapat diartikan sebagai pulau yang gelap. Ada juga yang menyebutkan Nesdo Male yang berarti pulau yang layu atau kering, serta Linodones yang dapat diartikan sebagai pulau yang sunyi. Karena Pulau Rote memiliki 9 bahasa daerah, penyebutan nama Rote pun berbeda-beda. Masyarakat Nusa Tenggara Timur telah lama menyebut pulau ini dengan nama Pulau Rote. Alat musik sasando. Sasando merupakan alat musik petik khas dari Pulau Rote. Permainan musik ini mirip seperti alat musik kecapi dan harpa, tetapi terbuat dari daun lontar. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, berasal dari kisah Sangguana yang terdampar di Pulau Dana dan jatuh hati kepada putri raja. Raja yang mengetahui hal tersebut membuat syarat untuk Sangguana agar membuatkan alat musik yang tidak biasa. Sangguana mendapatkan mimpi kalau ia sedang memainkan alat musik yang indah dan suara merdu. Ia merealisasikan mimpi tersebut dan membentuk sasando dan diberikan kepada raja. Sang raja pun kagum dan menikahkan putrinya dengan Sangguana. Sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasandu, yang dapat diartikan sebagai bunyi yang dihasilkan dari getar. Alat musik ini sering dimainkan sebagai pengiring nyanyian, syair, tarian tradisional, dan penghibur bagi keluarga yang sedang berduka. Surganya peselancar dunia. Pantai Nemberala di Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, menjadi juara pada kategori Most Popular Surfing Spot dalam Anugerah Pesona Indonesia di tahun 2016. Pantai ini dinilai berkelas dunia karena keramahan ombaknya bagi peselancar. Selain wisata selancar,
Turis asing juga banyak mengunjungi pantai itu karena keindahan alamnya, panorama matahari terbenam yang eksklusif, keasrian pantai pasir putih, dan deretan pohon kelapa dengan buah segarnya mengundang selera peselancar dunia untuk kembali menikmati sejuta pesona kawasan Nemberala. Nemberala bisa ditempuh 2 jam perjalanan dari bandara. Selain Nemberala, ada Pantai Boa yang juga terletak di Kecamatan Rote Barat. Jaraknya sekitar 7,5 km dari kota kecamatan. Pantai Boa juga disebut sebagai lokasi lomba selancar berstandar internasional karena memiliki gulungan ombak terbesar kedua setelah Hawaii. Lomba yang diikuti para penggila selancar dari seluruh dunia biasanya diadakan di antara bulan Oktober sampai September. Masyarakatnya bertani rumput laut. Sejak zaman dahulu, masyarakat Pulau Rote menjadikan rumput laut sebagai mata pencaharian selain menangkap ikan. Misalnya di Pantai Mulut Seribu yang letaknya di Kecamatan Rote Timur. Ada juga desa yang dipenuhi dengan jemuran rumput laut, yakni di sekitar Pantai Oeseli. Karena letaknya yang tepat di pinggir laut, hampir seluruh penduduk Oeseli, Pulau Rote, berprofesi sebagai petani rumput laut. Untuk mencapainya, Anda bisa berangkat dari Nemberala menggunakan mobil. Jarak yang harus dilalui adalah sekitar 20 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Otak Rote made in Yahudi. Secara prinsip, pertikaian fisik merupakan suatu hal yang dipandang rendah oleh orang Rote. Salah satu tema pengikat penting dalam hampir semua kisah pembentukan Nusak, penaklukan wilayah, penyatuan klan-klan dalam sistem pemerintahan, kejayaan, serta kegagalan para pemimpin Rote adalah kecerdasan akal atau telah lama dikenal dengan istilah otak Rote. Secara umum dapat diartikan sebagai akal atau ide orang Rote. Kata akal sering digunakan bergantian dengan kata tipu, yang berarti menjalankan sebuah siasat atau strategi untuk menjebak lawan. Misalnya dalam permainan sepak bola, ketika seseorang menggiring bola dan membuat gerakan untuk mengelabui lawan, orang Rote sering mengatakan akal dia dolo atau tipu dia dolo. Namun banyak orang cenderung menganggap otak Rote selalu berkonotasi negatif. Akibatnya, ketika orang Rote memecahkan rekor muri pemakai tilangga terbanyak di Indonesia atau dunia di Gor Flobamora Oepoi Kupang pada tanggal 31 Maret 2012 sebagai penerima sertifikat motivator kepada Profesor Yusuf El Henuk selaku Ketua Panitia Deklarasi Porda. Penulis sekaligus editor dalam sambutannya menyatakan bahwa ejekan umum untuk semua orang Rotendao adalah jika ketemu ular dan orang Rote, maka matikan terlebih dahulu orang Rotenya daripada ularnya, karena orang Rote memiliki otak Rote, sehingga mereka lebih berbahaya daripada ular. Bahkan ada ejekan yang bernuansa keagamaan bahwa jika orang Rote yang mula-mula mendiami Taman Eden, maka manusia tidak akan jatuh dalam dosa, karena ular tidak dapat menipu otak Rote atau orang Rote. Menurut sejarahnya, otak Rote yang dimiliki orang Rote kemungkinan berkaitan erat dengan asal-usul nenek moyang orang Rote yang berasal dari bangsa Yahudi, Israel. Wisata danau dan bukit. Di Pulau Rote juga terdapat danau yang dijadikan objek wisata, yaitu Danau Laut Mati. Letaknya di Desa Sotimori, Kecamatan Rote Timur. Waktu tempuh dari ibu kota Kabupaten Rotendao ini memakan waktu sekitar 90 menit
dengan menggunakan kendaraan bermotor. Danau Laut Mati bisa dijelajahi dengan menumpang jet ski yang mengelilingi pulau-pulau kecil di dalamnya. Keunikan objek wisata ini adalah pasirnya berasal dari kulit kerang atau keong, dan ikan yang hidup di dalamnya adalah ikan mujair atau ikan air tawar. Lantas ada Bukit Mandoo yang dikenal warga dengan nama Tangga 300. Wisatawan harus melewati lebih dari 300 anak tangga untuk sampai ke puncak bukit ini. Saat sampai di puncak, Anda dapat melihat pesona kawasan pantai di Desa Kuli dengan hamparan laut yang berwarna biru menyatu dengan hijaunya hutan bakau yang rimbun. Oleh-oleh dari pohon lontar. Pohon lontar adalah tanaman khas Pulau Rote. Penduduk pun menjual gula pohon lontar sebagai oleh-oleh bagi pengunjung. Konon, pelaut Bajo sering singgah untuk membeli gula lontar Rote. Alat musik tradisional Rote dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya adalah sasando. Alat ini juga terbuat dari pohon lontar. Pemain sasando juga selalu mengenakan topi tradisional yang juga terbuat dari daun lontar.